Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Semoga saudaraku semua sehat dan bahagia. Dan jangan lupa mengawali harimu dengan senyum. Selasa 7 November 2023. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, "Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap." Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang." Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat." Lalu kata tuan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang undangan Allah bagi kita untuk mengalami kebahagiaan bersamanya. Ia mengundang kita untuk mengalami perjamuan sukacita bersamanya. Hanya pertanyaannya, apakah undangan Allah itu ditanggapi dengan baik ataukah tidak? Injil hari ini menceritakan tentang sikap dan alasan-alasan yang dibuat manusia untuk menolak undangan Allah itu. Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, "Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak alasan yang dibangun, dibuat, hanya ingin mengatakan saya tidak menanggapi undangan Allah itu. Kita harus jujur bahwa relasi kita dengan Allah sebenarnya didasari oleh sebuah undangan atau tawaran Allah kepada umatnya. Tawaran itu diberikan kepada kita. Cuma masalahnya kita yang tidak mau menanggapi undangan dan tawaran kasih Allah itu. Kita selalu punya alasan untuk mengatakan tidak. Kita tidak menanggapi undangan cinta Allah itu. Dan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa setiap saat Allah mengundang kita untuk mengalami kesatuan dengannya. Apa kita mau menanggapi undangan Allah yang cuma-cuma itu? Atau kita selalu punya alasan untuk membenarkan kemalasan kita untuk dekat dengannya? Semua tergantung pada kita masing-masing.
Yang pasti, yang menanggapi undangan Tuhan, dia akan menikmati sukacita bersamanya. Setiap orang yang menanggapi undangan Tuhan, menanggapi tawaran Tuhan, itu berarti dia ingin mengalami sukacita bersama Tuhan. Maka bila ingin mengalami sukacita bersama Tuhan, tidak ada pilihan lain selain menanggapi undangan Allah. Tidak ada pilihan lain selain menanggapi tawaran Allah. Maka saya ingin mengajak kita semua, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tanggapilah undangan Allah dengan membuka hati kita, memberikan diri kita pada Allah. Dan yakinlah, bila kita menanggapi undangan Allah, kita akan mengalami sukacita bersamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.